fi andalilin dari dua akli dari nak yang bagi urang yang bagi tauhid al-aqiyah dari dan Tuhan. Tapi yang tauhid ahli tarikat nanti tauhid al-fasiyah. Cukup dengan zul dan wijdan. Kalau mati ya ganti ya mau jadi. Kalau gitu aku ya bu. Apa itu yang rasa dan dia dalam sejarah sungai yang bertuju yang harap tujuh Allah. Kamu kan kami Pak. Ini foto nanti Wahid yang dengan berdasarkan kepada al-aqiyah dan burhan. Pada kuasa Allah. Kemudian al-fasiyahnya yang dengan sub dan orang yang al-fasiyahnya fi al-musikum afala tubsir. Kamu itu ada apa tidak kebenaran? Dia tidak tauhid al-fasiyah. Fakat araka waman araka arahu fasadar ya sadar. Ini draw. Kemudian yang telah menartikan bahwa Allah bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Ini kita dapat maha suci pada kesempurnaan. Pada intibah dengan mengikuti Allah Ta'ala pada sekalian yang Allah. Dan yang dihati pun adalah dihati untuk Allah yang sebenarnya. Wujud Allah yang berwujud. Kalau saya dijauhi oleh ma'rifat. Faiza adanya misal syamsi fasyi. Apabila kamu sudah jelas akan terang, baru naik saksi. Macam baru-baru anak saya baru jelas terang. Jadi maka yang kedua ini jelaskan saya dua saya bapak saya bingung kata bicarakan coba jika kita mohon maaf dan terima kasih. Yang ini penjelasan dari Abu untuk paham-paham yang hakikat ubibu haji katulah sebusuk dan dalam ada pemahaman barang. Jadinya belang Abu pertanyaan dari Hulu Sungai Binangan. Pertama Gunung Pugar kan memisahkan dengan istilah tauhid mutakallim dan tauhid sufi sebenarnya punya ada hal yang di belakangnya terjadi
berikan pemecahan pemaknaan tauhid. Dalam kitab Arad ala Wahdatul Wujud tersebut makna tauhid dengan wa fil istilah tajridu zatil ilahiyah an kulli ma yutasawwaru fil afhami wa yukhayyalu fil adhani wal awhami. Jadi tauhid hanya dibagi kepada kalam atau kon kalam, yaitu tajrid zat, mengosongkan zat Tuhan dari setiap yang dapat ditasawur dalam pikiran, dalam pemahaman, dan yang dapat dikhayal dalam akal dan dalam wahaman. Jadi yang masuk dengan tauhid. Jadi sehingga penglabelan tauhid takalim dan sufi ini makna dia. Yang makna tauhid yang lain. Dan dikun oleh Imam Ali karamallahu wajhah, ditanya juga makna tauhid, apa yang maksud dengan tauhid. Beliau dikun an ta'lama annama khatara di balika au tawahamta fi khayalika au tasawwartahu fi halin ahwalika fallahu ta'ala wara'u dzalika. Itu makna tauhid yang dikemukakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Kemungkinan tak buat hati ya. Engkau yakini bahawa apa saja yang terbetik di dalam dadamu dan terwaham dalam khayalanmu dan tergambar dalam halmu dari segala hal, maka yakinilah Allah sebalik dari itu. Itu Sayyidina Ali yang jelaskan. Dan kira lebih mantap. Karenanya sahabat Nabi yang menjelaskan. Cuma belah-belah tauhid takalimnya dan tauhid sufi. Kalau tauhid takalim mungkin belah-belah sejak lama, yaitu tauhid yang selalu dibicarakan dalam kitab-kitab di daerah-daerah. Cuma tauhid sufi mungkin barangkali dalam kitab-kitab yang kita buat sebagai kitab yang mungkin analognya bola-bola tauhid sufiyah. Cuman munyo dalam kitab Insan Kamilnya itu disebut tauhid sufiyah. Jadi kita pun tidak berhak menjelaskan itu nona, dan kita tidak berhak menjelaskannya secara detail karena kitanya pun hanya tamuman pada yang gini. Bila kita pelajari mungkin lebih baik di tempat-tempat khusus lah yang tidak tercampur lagi rupa. Saya khawatirkan salah persepsi dalam memahami tulisannya. Jadi belum kutipan dalam kitab Nyona bicarakan masalah tauhid sufi atau tindakan sufiyah. Jadi mungkin barangkali berangkat darinya lebih baik kita ketahui saja apa yang maksud dengan tauhid, dan menyonankan tauhid kalam mungkin barangkali karena tauhidnya adalah tauhid yang banyak bicara melalui akal untuk pensebutan sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan penafian sifat-sifat yang mustahil kepada Allah SWT. Kemudian adakah kita berhak mentasbihkan Allah atau bolehkah kita mentasbihkan Allah dengan yang lainnya? Sebenarnya awal betul ayat Qul huwallahu ahad ini adalah ayat untuk pentauhidan Allah. Salah satu pentauhidannya adalah mengikat dengan mentauhidkan zat. Pada saat mentauhid zat ada dua hal yang di situ. Pertama, untuk menjelaskan bahawa Allah itu tidak berjuzuk. Yang kedua, Allah itu tidak ada bandingan. Jadi la nadira wa la tasbihah. Tidak ada bandingan dan tidak ada perumpamaan. Nah, kalau tidak wala tamsila dan hanya perumpamaan. Jadi tasbih dengan tamsil itu mungkin barangkali tasbih puji Allah menggap, tamsil puji gap Allah Taala. Maka kedua sisi itu Nabi
dalamnya dengan dikutip beberapa ayat tentang menafikan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila pun tak tasbih, maka akan terjadi kerancuan pemahaman sehingga mengakibatkan pada rancun hakikat. Maka sebenarnya tasbih itu tidak ada pada Allah Taala, baik dalam bentuk tanda kutip, contoh tasbih Muhammad dengan Allah, Arab kado sama-sama Nabi disebut Raufur Rahim umpama. Raufur Rahim. Pada hakikatnya tidak boleh. Karena kenapa? Sifat-sifat yang ada pada makhluk adalah sifatnya adalah maucat, diciptakan oleh Allah Taala. Sementara sifat-sifat pada Allah Taala adalah sifat qadim yang tidak pernah diwujudkan oleh sesuatu apapun. Maka perbedaannya itu sangat jauh antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Maka tidak ada satu unsur pun keterikatan sifat untuk dapat ditasbihkan antara Muhammad dengan Allah atau antara Allah dengan Muhammad. Karena naurin yang kemudian Muhammad Allah adalah tasbih balighah. Tasbih balighah adalah hanya menyebut dua tepi tasbih, yaitu musyabah dan musyabah bih. Sedangkan wajah tasbih ini dibuang. Wajah tasbihnya dibuang. Yang satu sifatnya maknawi, yang satu sifatnya lafzi. Karena makna yang makhluk itu tidak sama dengan makna yang ada pada Allah Taala. Apa sebagai tasbih benangi maca uro non ilmain atau tasbih nur non ilmain. Yang sebenarnya dan yang kedua pengertian ini agak keliru. Karena tasbihnya ini hidup pada tempat yang mustahil. Ini pada tempat yang jauh dari dua tepi tasbih. Tidak boleh pada tempat yang mustahil. Sebagai contoh, tasbih Muhammad Allah. Karena bak tasbih akan hilangnya tauhid. Karena dengan tasbih, karena syarik, karena non. Maka dengan non, qul wallahu ahad akan rancu pemahaman. Maka dalam pandangan Tanyo Ahlussunnah wal Jamaah, tasbih Allah dengan makhluk atau tamsil makhluk dengan Allah yang tidak ada. Hanya dalam pemahaman Tanyo Ahlussunnah wal Jamaah. Namban mudah-mudahan jawaban di karena lagi membaca kitab itu. Wa haqiqatul wahid huwa syai'ul ladzi la yataba'u wa la yanqasimu. Yang dekat dengan wahid, hakikat wahid adalah sesuatu yang tidak tertabaik dan sesuatu yang tidak terbagi. Yang hakikat. Kemudian yang satu lagi, hakikat wahid adalah wahidun la nadiralah wa laysa kamitslihi syai'un. Hakikat wahid pertama hana tatab'id, hana tataqsim, kemudian hana nadir, hana bandingan, baik dalam bentuk tasbih atau dalam bentuk tamsil. Ini pemahaman dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang pengertian ahad yang pada ayat Allah qul huwallahu ahad. Bila mencipta tasbih, maka akan lahirlah syarik pada Allah dan lahirlah juluk pada Allah. Tentang kedua-duanya adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan Allah itu menjadi baharu. Karena cik yang serupa dengan Allah, maka apapun sifat yang diterima oleh cik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Muhammad yang adalah cik yang serupa dengan Allah, apapun yang diterima oleh Nabi Muhammad akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya dan itulah hakikatnya, tidak ada tasbih antara Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang menyebut itu tasbih balighah,
karena ada sifat Raufur Rahim pada Muhammad. Tapi ingatlah, Raufur Rahim pada Muhammad itu adalah Raufur Rahim baharu yang diciptakan oleh Allah, diletakkan pada Muhammad SAW. Sekian. Kemudian usulan. Cukup. Tanggapan kecil Abu. Cepat lu. Cepat. Banyak tentang Abu Tegah. Abu pun yang kon tanya jawab langklah nyo lama bahasa tu ngomong oleh moderator cuma nyo na tabotu pertanyaan yang walau menjawab mungkin barangkali untuk akan jawab kembali dan menyona pertanyaan itu menjawab kembali Pak menjawab oleh Pak moderator baru beliau ngomong Pak boleh ngomong. Oke, terima kasih Abu. Kemudian Abu ya untuk menyampaikan tanggapan Abu ya, silakan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sabah itu usulan dari Abu mantan Bupati Aceh Barat Daya tentang paham wahdatul wujud. Jadi harusnya ketegasan untuk menolak di Kabupaten Aceh Barat Daya, mungkin itu akan dibicarakan lebih lanjut. Bapak Ibu teman-teman yang kami muliakan, kebutuhan tubuh hanya berantai. Biasa aja punya Aceh tengah kosong, nyopi dengan peruncak. Jadi oleh karenanya kembali kami tawarkan kepada jamaah, bagaimana lanjutkan tanya jawab atau tak boleh dahulu dengan makan bersama. Nah yang pegang lanjut, nah sedang dahulu katanya mentong Pak, kurai tanya yang ada di dulu. Jadi keputusan dari kurai tanya yang mulia dan semayang dan penyebu untuk tempat yang kedua kita lanjutkan kembali. Demikian untuk pemenang skor. Alhamdulillah.